Pak ya? Sudah, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai workshop kita hari ini, saya pengen pompa dulu nih teman-teman seperti kemarin bahwa ada beberapa hal yang harus kita lihat nanti pada saat kita mengikuti workshop ini. Gerakan-gerakan ini akan menentukan bagaimana level energi kita dari awal sampai akhir di workshop hari ini. Oke, Ibu, jangan lupa coba tangannya semuanya di sini. Oke, seperti kemarin, ini contohkan adalah mulut kita sama-sama. Oke, pada saat saya bilang A, berarti itu harus terbuka. A, satu, dua, tiga. A. Tutup lagi. Lagi. Tutup lagi. Terus yang terakhir adalah lion face. Wah. Oke. Oke. Tepuk tangan semuanya buat ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih atas atensinya. Luar biasa. Nah, kenapa saya harus mempraktekkan seperti itu? Karena ada beberapa bagian tubuh kita nanti yang akan praktek tentu menggunakan yang namanya body language, terutama dengan hand gesture dan juga kata-kata dan energi yang kita keluarkan pada saat kita melakukan teori dan praktek nanti. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja ke perkenalan kita di hari ini. Sebelum kita mulai acara kita di workshop berkomunikasi aktif hari ini, seperti biasa. Kalau orang bilang bahwa ini dari dulu sih orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya harus juga memperkenalkan diri dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, perkenalkan nih, nama saya Popon Zelian, saya public speaking coach, dan kebetulan saya juga mantan seorang penyiar radio. Nah, saya punya background mungkin agak sedikit berbeda kalau dalam background dari awal saya berkarir. Saya memang sehari-hari dan juga banyak kegiatan saya di MC, ada moderator, dan juga sebagai public speaking coach. Dulu, saya pernah join di salah satu unitnya PBB di UN Habitat, itu di bidang event dan training. Terus saya juga pernah di World Bank Execute Project, itu yang menghandle yang namanya juga training dan juga diskusi publik dan banyak acara tentang bagaimana mendelivery suatu program pada saat itu. Dan terakhir kemarin saya juga join di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, Sampurna, dan saya alhamdulillah sudah resign kemarin dan saya sudah konsentrasi dengan bagaimana saya bisa berkontribusi ataupun menjadi seorang trainer untuk menjadi seorang public speaker agar bisa mendelivery pesan-pesan dan juga ilmu-ilmu yang kita punya kepada orang lain. Oke, baik ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ingin lihat profil saya, bisa scan dan bisa follow saya di Popon Zelian ataupun di More Edu. Oke, kita akan lanjut dulu ibu-ibu. Nah, hari ini kan sudah rame nih, bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Wah, kayaknya kelihatannya yang sebelah sana sudah tersenyum dari tadi pagi. Sepertinya sarapannya oke ya, kayaknya. Oh, kayak saya coba perkenalkan dulu nih dari teman yang di sebelah kiri. Kita bagi tiga nih ya. Berarti saya akan minta wakili dari sini, dan dari sini. Oke, yang pertama dari sebelah kiri dengan Bapak Amri. Silakan Bapak Amri. Baik, Baik, Pak. terima Ini kasih Pak Amri atas apa aja yang perlu perkenalannya. diperkenalkan, Pak? Oh iya, kita damai aja kan Pak Amri ya. Oke, terima kasih Pak Amri. Luar biasa hari ini. Pengalaman-pengalamannya semoga nanti akan menjadi ilmu bagi Pak Amri. Yang di sebelah ini ibu-ibu, tolong. Ya, ya ibu yang pakai baju merah, silakan ibu. Iya. Oh baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Wah, ibu ini seperti teman-teman lihat bahwa dia sangat perlu dengan ilmu-ilmu berkomunikasi efektif, terutama nanti bidang beliau adalah bidang dari humas. Terima kasih para peserta hari ini, kita sudah saling kenal, dan jangan lupa kita harus tetap semangat untuk sampai dengan sore nanti. Oke, teman-teman semuanya, seperti biasanya kalau kita mengadakan sebuah training ataupun sebuah event, kita harus memperhatikan banyak hal, terutama yang namanya tentang kesehatan ataupun keamanan kita. Karena kita di Aceh ini memang situasinya memang pernah berbeda di tsunami kemarin. Jadi kita harus benar-benar nih tahu bagaimana kondisi keamanan di sini. Oke, baik saya tidak memperpanjang. Apabila terjadi sesuatu,
nanti di lantai satu itu ada yang namanya meeting point. Kalau seandainya terjadi apa-apa, jangan panik. Ibu bisa berkumpul dan jalan pelan-pelan ke bawah untuk menghindari kecelakaan kerja ataupun kecelakaan pada saat acara ini berlangsung. Jangan lupa jaga kebersihan hari ini. Kalau seandainya ibu-ibu punya handphone, silahkan diterima boleh, tapi silahkan di luar dari kelas kita. Toilet di sebelah sana, sebelah kiri ibu, di sebelah ujung. Kalau seandainya mau ke toilet, silahkan. Saya tidak akan pernah untuk menahan ibu-ibu. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Jangan lupa kalau seandainya kita harus tetap yang namanya bersama-sama sampai di akhir nanti. Dan sebelumnya, saya juga ingin menyampaikan selamat datang dulu di hari ini di acara kita, tentu di workshop MTP Level 4 2025, membangun kemampuan komunikasi yang efektif. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini merupakan salah satu dari SKKNI 234 tahun 2020 dan kode unitnya ibu bisa lihat di slide. Dan kita lebih kurang hari ini akan bertemu sampai siang nanti di kira-kira di jam 12. Baik, setiap orang itu pasti punya tujuan pada saat hidup. Misalnya tujuan menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, ataupun menjadi seorang siapa aja. Nah, hari ini kita juga punya tujuan dalam mengikuti acara workshop hari ini. Bapak-bapak, ibu sekalian, ada istilah yang namanya kalau kita datang sebuah workshop, itu apa sih buat gue? Apa sih buat kita? Tentu orang akan menghabiskan waktu untuk datang kemari, bawa pulang sesuatu. Apa yang kita dapatkan? Nah, sesi ini, para peserta semua, baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu akan dapat mampu menjelaskan bagaimana membangun komunikasi yang efektif. Terus yang kedua, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itu juga pada saat aplikasinya di kantor maupun dimanapun ibu berada, itu bisa mempraktekkan tentu komunikasi ini secara terbuka dan secara komit. Jadi ibu-ibu kalau sudah melakukannya, jangan lupa komit. Jangan hari ini kelakuin, besok tidak ngelakuin. Oke ibu-ibu? Oke, tepuk tangan dulu buat tujuan pelatihan kita semua hari ini. Baik, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian, saya punya satu quote yang paling menarik hari ini. Itu dari tahun 1960, milik Confucius, itu dari Cina. Ini sangat relate dengan apa yang akan kita lakukan sampai di akhir kelas nanti. Ada yang namanya, yang pertama ibu bisa di slide itu adalah I hear and I forget. Jadi I hear, I forget. I see, I will remember. I do and understand. Nah, di sini nanti kelas kita ini akan terbagi berbagai seperti ada yang motivasi, juga ada pengetahuan dan juga ada praktek. Nah, di I hear and I forget ini masuk di pengetahuan. Pada saat kita melihat, biasanya kita akan melupakan ibu-ibu. Pada saat kita melihat, mendengar, maaf, kita akan melupakan. Kalau seandainya saya melihat, kita biasanya akan hanya mengingat. Nah, konteks hari ini di akhir nanti itu ibu-ibu akan mempraktekkan dan bapak-bapak. I do, I understand. Jadi pada saat kita melakukan itu insya Allah kita akan mengerti, bisa memahami dan bisa mempraktekkan apa yang kita terima dan sharing hari ini. Terima kasih ibu-ibu. Kita tepuk tangan sekali lagi buat semuanya. Semoga yang namanya training hari ini berjalan dengan lancar. Gimana ya teman-teman belakang sudah ngantuk belum? Oh, nanti sebentar lagi kita ada break. Tenang aja Ibu ya, Bapak-Bapak. Oke, kita akan masuk terus yang namanya ke dalam materi kita hari ini. Saya harus cerita dulu bagaimana gambaran umum sebuah kompetensi gambaran umum tentang kompetensi membangun komunikasi efektif bagaimana. Yang pertama teman-teman, konteks variabelnya adalah ini ada sebuah kemampuan kompetensi yang punya tingkatan di segala bidang, kemampuan komunikasi efektif. Itu bisa berbentuk lisan ataupun bisa berbentuk tulisan. Nah, tapi teman-teman dan ibu-ibu tidak hanya di situ saja. Ini juga bukan masalah yang namanya, biasanya kita punya masalah dari komunikasi, informasi, terus kita juga bukan punya masalah respon tentang data, dan bagaimana kita menghandle komplain baik di internal biasanya itu dari teman-teman kita, eksternal itu biasa berasal dari orang lain ataupun di luar dari kantor kita. Nah, juga termasuk hubungan-hubungan internal dengan atasan dan bawah, vertikal dan horizontal. Itu antara atasan dan bawahan. Nah, jangan lupa teman-teman dan ibu-ibu,
nanti kita akan ngerti juga atau akan sharing tentang bagaimana komunikasi aktif ini bukan berdampak, berawal dari bagaimana gestur, body language itu sangat terlihat. Kalau yang namanya si Albert Mehrabian bilang itu dibagi tiga. Itu ada 355, 38 dengan 20%. Itu yang terlihat adalah 50%-nya adalah body language. Oke, kita bakal berlanjut ke materi selanjutnya. Ibu-ibu sekalian, jangan lupa nanti kita ada peralatan-peralatan yang akan kita masukkan hari ini ataupun yang akan kita sampaikan. Itu adalah pertama kita punya alat tulis kantor, ada laptop silahkan digunakan. Nanti juga ada beberapa alat bantu lainnya seperti note dan juga ada note-note kecil yang akan bisa membuat kita untuk bisa praktek. Dan nanti teman-teman dari tim saya juga akan melihat bagaimana memonitor apa yang sudah menjadi progres ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian hari ini untuk acara kita di kelas ini. Baik. Nah, ibu-ibu, dalam SKKNI itu ada yang namanya pengetahuan, ada yang namanya keterampilan, dan terakhir sikap kerja. Nah, bagi ibu-ibu dan bapak-bapak, yang diharapkan hari ini adalah bagaimana sikap kerja ibu. Saya ambil contoh salah satunya adalah bagaimana berkomunikasi. Nah, apabila ibu-ibu berkomunikasi dengan baik, sikap kerja yang diperlukan adalah ibu tuh mampu mendengarkan lebih baik dari orang lain. Itu yang pertama. Kita ambil contoh yang kedua, bagaimana ibu-ibu bisa berempati dalam memberikan informasi ataupun menerima informasi. Jadi sikap kerjanya adalah ibu-ibu akan bisa mendengarkan aktif bagaimana komunikasi itu dilangsungkan. Terus jangan lupa ada sikap keterbukaan, tidak ada jujur, tidak ada bohong dan segala macam. Dan ibu harus punya sikap kejujuran agar informasi itu juga sampai dengan semestinya kepada lawan bicara kita. Itu sikap kerja kita untuk hari ini. Sementara untuk aspek kritis hari ini, jangan lupa komunikasi efektif ini, baik verbal maupun non-verbal, itu diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan juga dengan standar yang berlaku di kantor ibu-ibu ataupun di tempat ibu-ibu bekerja. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam satu pengetahuan ataupun materi pengetahuan hari ini, yaitu adalah kebijakan dan prosedur di tempat kerja. Nah, seperti kita ketahui ibu-ibu, yang namanya sebuah unit ataupun di sebuah kantor, pasti ada yang namanya sebuah SOP, bagaimana kita berkomunikasi antara si A, si B, departemen A, departemen B, departemen bawah dan departemen atas, bagaimana departemennya berhubungan dan bagaimana personalnya berhubungan, itu semua diatur di dalam SOP yang sudah saya terima barusan dari tim HR Ibu dan kita akan bahas hari ini bagaimana ini akan kita jalankan. Oke, terus yang kedua kita juga akan bagaimana standar komunikasi itu dijalankan. Setelah punya SOP, apakah sudah dijalankan di kantor selama ini? Apakah ada kendala? Nah, ini kita akan lihat bagaimana ini akan kita sharing untuk hari ini. Oke, saya akan ceritakan dulu materi yang pertama. Materi yang pertama itu adalah kebijakan dan prosedur kerja itu sangat mendukung komunikasi efektif dengan memberikan arahan dan etika sesuai standar yang jelas. Nah, prosedur ini nantinya ibu-ibu dan bapak-bapak akan memastikan informasi ini akan secara konsisten akan sampai. Yang pertama adalah tepat waktu, tidak mengurangi komunikasi atau miskomunikasi, dan nantinya itu bisa menciptakan kondisi kerja yang sangat kolaboratif dan profesional. Pak Ibu bisa lihat ini ada salah satu contoh yang saya tempatkan di dalam gambar. Nah, itu contoh saja Ibu ya. Oke, sementara ada pertanyaan Ibu-Ibu? Jelas ya? Oke, sejauh ini jelas. Saya lanjut ke materi yang kedua. Oke, dalam komunikasi Ibu-Ibu, namanya komunikasi efektif, ada yang namanya konsep reach. Nah, ada satu elemen reach ini tidak masuk, nah komunikasi itu tidak akan terjadi secara efektif. Yang pertama adalah respect. Ibu-ibu harus respect kepada lawan bicara ibu. Yang kedua, ibu harus empati dengan lawan bicara ibu. Yang ketiga, ibu harus audible, terdengar jelas. Clarity, tidak ada pesan yang bersayap, dan humble. Nah, kalau ini terjadi di dalam komunikasi ibu-ibu, di dalam komunikasi yang namanya di sebuah kantor, itu akan memudahkan komunikasi ibu-ibu. Misalnya nih, ibu-ibu mau bilang, tolong kerjakan kerjaan ini ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tolong kerjakan kerjaan ini. Pesannya sampai, tapi kesannya tidak baik. Nah, di sini ada posisi-posisi empati yang tidak ada, tidak punya respect,
ada audible penekanan-penekanan yang tidak sesuai dengan apa yang Ibu mau sampaikan. Itu hanya contoh Ibu. Jadi standar kita hari ini adalah kita mencoba menerapkan konsep dasar dari komunikasi efektif hari ini. Itu adalah reach, respect Ibu-Ibu. Yang pertama, itu yang kedua adalah empathy. Yang ketiga audible, clarity, dan humble. Nah, empathy ini salah satunya adalah masuk ke dalam sikap kerja kita hari ini. Baik Ibu-Ibu, semoga ada yang... sebentar, ya Ibu yang sana gimana Bu pertanyaannya? Oke, baik, bagus. Oke, baik. Oke, cerita tentang clarity, Bu. Oke, baik, clarity. Nah, teman-teman, ibu yang ibu apa tadi namanya ibu? Maaf, ibu Siti. Oke, Ibu Siti. Clarity itu adalah bagaimana penyampaian ibu-ibu itu tidak bersayap. Jadi ibu-ibu mau bilang ini, tapi akhirnya ibu bilang ini. Ibu harus jelas. Jadi itu terjadi miskomunikasi itu di dalam ke kantor. Nah, kita harus menegakkan yang mana informasi yang benar, sesuai intonasi, sesuai verbalnya, sesuai dengan bagaimana body language kita ucapkan. Nggak mungkin kan ibu kalau bilang, aduh saya letih sekali, tapi saya letih sekali. Harusnya diikuti dengan mimik, ekspresi, dan juga hand gesture yang tepat di dalam kerjaan ataupun berhubungan sosial di tempat ibu bekerja. Oke, baik. Kita sudah dua materi yang paling keren hari ini, yang paling baik, sebelum saya lanjut, ini saya khusus buka sesi tanya jawab karena saya menganggap apabila ini sudah oke, saya akan berlanjut ke materi berikutnya. Bagaimana, Ibu, Bapak-Bapak? Tidak ada? Clear ya? Ada. Oke, terima kasih Bu Aminah atas konfirmasinya. Oke, berikut kita akan menceritakan bagaimana praktek kerja atau langkah kerja kita hari ini, Bu Ibu, dalam sebuah kelas dalam mengidentifikasi. Yang pertama adalah kita nanti ibu-ibu itu akan mampu mengidentifikasi kemampuan diri dalam berkomunikasi efektif. Misalnya, nanti sudah ada checklist dengan teman saya, apakah ibu-ibu masuk ke dalam beberapa kategori ini? Nah, itu yang pertama. Jadi ibu-ibu nanti setelah kelas ini, ibu mampu mengidentifikasi baik itu staf ibu, ataupun orang lain, ataupun tim ibu, bagaimana berkomunikasi efektif itu yang baik di kantor. Terus yang kedua adalah ibu mampu mengembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Nah, dengan ibu mengetahui sesuatu, ibu akan lebih punya pengetahuan lebih. Dan ibu bisa mempraktekkannya di akhir step kita tadi adalah bagaimana mempraktekkan empati, bagaimana mempraktekkan mendengarkan yang baik, bagaimana menulis yang baik, bagaimana merespon email yang baik, dan bagaimana mengirimkan respon email yang sopan terhadap apapun yang kejadian di kantor, tapi itu benar-benar di dalam rule yang sudah ada. Oke? Berikut, saya sudah susun beberapa kelompok hari ini yang punya dari pagi tadi ada diberi tanda oleh tim saya itu ada yang merah, hijau dan kuning. Silahkan berembuk. Oke, terima kasih Ibu. Nah, sekarang saya akan berikan sesuai dengan tadi arahannya adalah mencoba mendengar yang baik. Nah, ibu-ibu coba berbicara dengan temannya. Teman yang satu lagi coba untuk yang namanya mendengarkan ataupun memberikan feedback kepada teman ibu yang mendengarkan. Silakan ibu-ibu. Oke, baik. Kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga sudah selesai. Bagaimana perasaan ibu-ibu? Ada yang berubah? Ya benar ya. Ternyata empati itu penting. Bagaimana gestur itu penting. Dan bagaimana kita mempraktekkannya dengan teman-teman. Mendengarkan itu bagian lebih penting. Nah, oke. Ternyata ibu-ibu kita punya kesimpulan hari ini. Setelah kita punya dua materi tadi. Yang pertama materi tentang pengetahuan. Yang pertama, terus yang kedua adalah ilmu yang praktek yang diberikan. Dan semoga praktek itu nanti bisa mengembangkan ibu di tim ibu nanti di bawah ataupun di kantor. Oke, Ibu, kesimpulan yang pertama. Saya tadi dari awal sudah bilang bahwa Ibu akan untuk apa sih buat saya hari ini? Ini Ibu akan bawa pulang hari ini. Yang pertama, tuntutan komunikasi itu di tempat kerja harus bisa Ibu-ibu mengidentifikasi sesuai yang sudah berlaku. Ibu-ibu tadi sudah lakukan dengan grupnya. Terus yang kedua adalah teknik komunikasi yang efektif di tempat kerja diobservasi dengan standar yang berlaku. Oke, apakah tadi benar nggak dia ngelakuin? Sesuai nggak dengan standar-standar yang dikeluarkan oleh Humas tadi? Nah, Ibu sudah mampu untuk mengidentifikasi dan juga Ibu sudah bisa mengobservasi dengan teman-teman Ibu. Terus yang terakhir, Ibu, adalah komunikasi yang baik antara verbal dan non-verbal baik diterapkan hari ini, tentu pada saat training dan juga diharapkan dari trainer dan kita semua diterapkan di unit Ibu maupun di tempat Ibu bekerja. Oke, itu tiga hal yang kita sampaikan hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita akan evaluasi pertanyaan-pertanyaannya. Dan kalau seandainya ada, kita akan bisa mempraktikkan komunikasi atau yang lebih jelas nantinya. Terus jangan lupa ibu-ibu,
saya hari ini kita akan 2 hari, besok akan presentasi. Silahkan dilihat tugas yang sudah di-share teman-teman tadi di grup. Bagaimana membuat struktur berbicara presentasi yang baik sesuai dengan background masing-masing dan juga sesuai dengan SOP yang sudah diberikan tadi Bu oleh tim HR dan mudah-mudahan besok Ibu lebih mudah nantinya. Oke, baik Ibu-ibu sekalian, sudah 3 jam kita hadir di sini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dan tim saya sudah membantu. Bagaimana pengetahuan itu sudah kita delivery. Bagaimana Ibu bisa mengetahui poin-poin di kantor. Bagaimana Ibu bisa mempraktekkan dan bisa Ibu memahami. Dan besok bisa Ibu delivery di timnya masing-masing. Terima kasih. Saya Popon Zelian dari Morido tarik undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.